Optimalkan banget bahan-bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tantica Channel. Hari ini aku akan memberikan sedikit tips kepada teman-teman bagaimana caranya supaya menyimpan bahan makanan yang awet, tahan lama, dan tidak mudah membusuk. Nah, ini tuh bisa sampai kuat 3 bulan lamanya loh. Dan aku udah menggunakan metode ini hampir 1 tahun lamanya, dan benar-benar bermanfaat banget, benar-benar mengoptimalkan banget bahan-bahan makanan sehingga tidak mudah membusuk dan akhirnya kebuang. Nah, metode ini tuh bisa dinamakan food preparation atau food prep. Kalian teman-teman bisa mencarinya di YouTube, di Google ya. Cari aja food preparation, itu banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali metodenya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa. Nah, metode food preparation ini adalah metode menyiapkan bahan makanan dalam jangka waktu tertentu, bisa sampai 1 bulan, bisa sampai 2 minggu, bisa sampai 1 minggu, sehingga menjadi bahan makanan yang siap untuk dimasak seperti itu. Nah, manfaatnya pun banyak sekali manfaat food preparation ini, food prep ini ya, maaf ya. Nah, yang pertama yaitu mengefisienkan waktu. Kadang kan kalau misalkan kita nih ke pasar atau beli makanan ya, beli kebutuhan makanan ke toko bisa bolak-balik berapa kali ya dalam seminggu. Nah, memakai metode ini terhitunglah bisa sampai 1 bulan atau 1 bulan sih ya, 1 bulan 2 kali ke pasar seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu hemat pengeluaran. Nah, ini tuh benar-benar bisa mengurangi frekuensi jajan di luar. Karena kan kita sudah tahu nih, ditata perharinya akan masak apa, kemudian budget yang akan kita gunakan untuk belanja sesuai dengan anggaran. Kemudian yang ketiga, kita tahu nih budget yang kita keluarkan per bulannya sama per minggunya, kita tahu seperti apa. Bermanfaat banget pokoknya mah. Kemudian manfaat yang ketiga, kulkas tertata rapi dan tidak bau. Nah, kadang kan kalau misalkan kita nih buka kulkas, kadang suka risih nggak sih lihat kulkas yang semerawut berantakan, kemudian segala macam bau ada di sana, tentu kan tidak nyaman. Tetapi memakai metode ini semuanya nothing. Oke, next, kemudian manfaat yang keempat, kebutuhan gizi seimbang seperti itu. Kemudian manfaat yang kelima yaitu kita jadi mudah untuk memasak. Karena kan kalau misalkan kita nih lagi rusuh, lagi buru-buru ingin masak, kan harus potong-potong dulu sayuran, harus nyuci dulu. Tetapi memakai metode ini tinggal buka kulkas, langsung ambil bahan makanan, kemudian tinggal masak. Mudah sekali bukan? Kemudian next, yang keenam, ini yang paling penting banget. Nah, keenam ini adalah bermanfaat banget karena yang keenam ini sayuran jadi tahan lama dan tidak mudah membusuk seperti itu. Kadang kan kalau misalkan kita menyimpan bahan makanan yang kurang tepat, tidak tepat, maka makanan akan cepat, terutama sayuran ya, akan cepat layu, membusuk, akhirnya kan kebuang. Nah, kalau misalkan begitu kan kita harus 2 kali belanja, tentu itu tidak efisien dan menghambur-hamburkan ya anggaran belanja seperti itu. Nah, di sini aku akan memberikan sedikit tips kepada teman-teman bagaimana caranya supaya menyimpan bahan makanan yang awet di kulkas. Nah, seperti itu. Dan bahan makanan ini pun tidak sembarangan cara penyimpanannya. Ada beberapa metode yang emang harus dilakukan ya, dan ada beberapa metode juga, ada beberapa makanan juga yang boleh disimpan di kulkas dan tidak boleh disimpan di kulkas seperti itu. Next, ingin tahu seperti apa? Silahkan kalian tonton video ini, keep on watching. Nah, kebetulan di sini aku baru saja belanja ya, ini belanja mingguan. Sekarang aku akan unboxing bahan makanan apa saja yang sudah aku beli. Nah, berikut dengan harganya. Ini ada 3 kantong kresek ya, dan terakhir ada daun bayam. Keep on watching.
Oke, ini kresek yang pertama, ini isinya ada mentimun, ini aku beli 1 kilogram yaitu Rp6.000. Kemudian ada kol 4 ons, ini harganya Rp4.000. Next ada wortel, ini setengah kilogram Rp5.000. Dan ada bawang putih seperempat Rp7.000. Kemudian ada terong ungu, ini setengah kilogram ya Rp8.000. Kemudian next ada kantong kresek yang kedua, ini isinya ada sawi putih ya 4 ons, ini Rp4.000. Kemudian ada toge, ini 1 ons aku belinya Rp1.000 aja. Dan ada lencak ya seperempat Rp2.000. Kemudian ada tahu Rp2.500 saja. Kemudian next ada bawang putih dan seledri, ini Rp4.000 ya. Dan ada apa lagi di sini? Ada tempe ternyata Rp5.000. Kemudian ada cabai rawit, aku beli seperempat, ini Rp5.000. Dan next ada jagung, aku beli 1 kilogram, ini harganya Rp7.000. Kemudian ada daun bayam ya, ini Rp1.500. Dan ada telur, lagi mahal banget, jadi aku belinya setengah kilogram saja, ini harganya Rp15.000. Next ada kangkung, ini harganya Rp2.000. Caranya pertama, buat daftar menu untuk 1-2 minggu ke depan, dan ini efektif supaya nggak puyeng mikir bun besok masak apa. Nah kemudian next yang kedua, siapkan food containernya atau tempatnya, dan tempatnya ini pun didesain khusus untuk menyimpan sayuran di kulkas. Jadi nggak terlalu tebal, nggak juga terlalu tipis ya, karena kalau misalkan tebal kan menyita banyak tempat di kulkas. Nah ini pun warnanya transparan ya, sehingga kita tuh mudah untuk mengenali beberapa sayuran yang kita simpan. Dan aku ini beli ada yang offline, ada yang online, dan untuk yang online murah banget bu, cuma Rp50.000 saja ya, sudah dapat 14 peach loh. Kemudian siapkan 1 buah jeruk nipis yang sudah diiris-iris, dan aku ini memakai setengah jeruk nipis aja udah cukup. Dan siapkan juga bawang putih, bisa 2 atau 3 siung bawang putih yang sudah dikupas ya bun. Oke, kemudian siapkan tisu ya, ini harusnya tisu dapur karena tisu dapur itu tebal. Kemudian buka food containernya atau wadahnya dan alasi dengan tisu yang berfungsi untuk menyerap air di wadah supaya tidak ke sayur, sehingga sayur berair dan cepat membusuk. Kemudian masukkan sayurannya dan ditata dengan rapi, kemudian tutup. Nah, inilah beberapa sayuran dan bahan makanan yang sudah aku masukkan ke dalam food containernya dan sudah dialasi dengan tisu dan kertas. Ya, supaya lebih irit, jadi aku sebagian pakai kertas ya bun. Untuk tahu, buang terlebih dahulu airnya, kemudian bersihkan ya, beri air dan kemudian sedikit garam. Untuk lebih awet, ganti airnya setiap pagi hari sekali supaya tidak berlendir dan tahu bisa bertahan lama sampai 1 minggu. Untuk lebih awet, masukkan bawang putih yang sudah digeprek ya. Kemudian untuk cabai rawit, silahkan dicuci terlebih dahulu, keringkan dan harus benar-benar kering. Buang cabai yang sudah terlihat busuk dan silahkan buang takainya juga ya supaya lebih tahan lama. Kemudian beri 1-2 siung bawang putih yang berfungsi sebagai pengawet alami, karena di dalam bawang putih terdapat antimikroba yang dapat menghambat tumbuhnya bakteri penyebab makanan menjadi busuk. Kemudian untuk ikan asin cukup beri 1-2 irisan jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini tuh berfungsi untuk menghilangkan sedikit bau amis pada ikan. Cukup disimpan di atasnya saja ya. Untuk daging, cuci sampai bersih dan darahnya benar-benar hilang. Kemudian keringkan sampai airnya tidak menetes. Dan beri beberapa irisan jeruk nipis, kemudian balurkan. Jeruk nipis ini selain berfungsi untuk menghilangkan bau amis, mampu untuk menggurihkan dan membuat daging empuk dari rasa asamnya ini. Kemudian untuk kangkung, cuci sampai bersih dan benar-benar kering. Kemudian potong-potong sesuai selera. Ini pun berlaku untuk sawi hijau juga ya. Dan untuk sawi putih tidak aku potong-potong ya, karena sering aku jadikan lalap, jadi biar lebih segar aku simpan seperti ini saja. Telur tidak aku simpan di dalam kulkas, ternyata ini tuh berbahaya banget ya, karena ada rangsangan dingin di dalam kulkas sehingga bakteri yang ada di dalam telur akan berkembang biak dan mencemari segala bahan makanan yang ada di dalam kulkas. Nah, bakteri ini dinamakan bakteri salmonella. Dan untuk tomat silahkan cuci terlebih dahulu, kemudian tunggu sampai benar-benar kering, kemudian tutup dan masukkan ke dalam kulkas. Nah, dan untuk jahe dan kunyit aku cukup disimpan seperti ini saja. Ini sudah aku simpan di dalam kulkas hampir lamanya 3 bulan dan ternyata masih awet sekali, tidak kering dan tidak busuk, asal kita sering mengganti tisu atau kertasnya.
Kemudian untuk bawang putih, ini tuh jangan disimpan di kulkas karena ternyata berbahaya. Cukup disimpan di dalam ruangan terbuka saja atau untuk lebih awetnya bisa dijemur setiap hari. Kemudian untuk jeruk limau, ini hampir 2 bulan lamanya aku simpan di kulkas dan ternyata masih bagus sekali. Dan untuk bawang daun dan seledri silahkan cuci terlebih dahulu, kemudian potong-potong. Ini nggak aku potong-potong karena emang mau aku langsung masak. Dan ini aku tambahkan sawi ya, nitip ya, karena emang wadahnya ataupun kontainernya kurang cukup. Untuk toge silahkan cuci terlebih dahulu, kemudian beri air dan jangan lupa ya ganti airnya setiap pagi hari sekali supaya toge lebih segar. Setelah sayuran sudah dicuci dan dipotong sesuai dengan selera, kemudian tutup ya dengan rapat, benar-benar kedap udara ya. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya, begitupun metode food prep ini. Kekurangan dari metode food prep ini yang pertama harus memiliki banyak wadah. Kemudian yang kedua sedikit menyita ruang di kulkas ya, jadi harus sedikit kulkas yang besar mungkin ya. Kemudian yang ketiga harus punya satu waktu khusus untuk membuat menu dan menata bahan makanan. Tapi menurutku it's okay ya, yang penting kulkas rapi, bersih dan tidak bau. Dan yang paling penting sayuran dan bahan makanan tahan lama. Nah, itulah sedikit tips dari kita bagaimana cara menyimpan bahan makanan supaya awet, tahan lama, dan tidak mudah membusuk dengan menggunakan metode food preparation atau food prep. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih juga sudah menonton video ini dan jangan lupa silahkan subscribe and like-nya untuk membangun channel ini dan memberikan saran dan komentarnya di channel Tantica. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.